Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama FA Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas soal kompetensi teknis dan juga pembahasannya ya, khususnya untuk kompetensi pedagogik bidang matematika guna persiapan tes P3K 2021. Kompetensi teknis khususnya pedagogik ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari bersama ya, karena ini yang terkait langsung dengan bidang kita ya, ketika kita membuat RPP ataupun membuat ini ya, silabus ataupun perangkat pembelajaran, maka ini yang akan kita pakai teman-teman. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Untuk pedagogi kali ini bukan tentang teori belajar ataupun apa ya. Kita lebih fokus kepada kompetensi pedagogik yang kaitannya dengan bidang matematika. Baik, soal nomor 1. Suatu kompetensi dasar pada pembelajaran matematika kelas 11 adalah menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse matrik berordo 2x2 dan 3x3. Rumusan indikator yang sesuai dengan kompetensi dasar tersebut adalah titik-titik kecuali ya teman-teman. Apakah A menentukan adjoin matriks berordo 3x3? Apakah B mengidentifikasi matriks singular? Apakah C menentukan kofaktor matriks berordo 2x2? Apakah D menentukan minor matriks berordo 3x3? Ataukah E memahami hubungan matriks identitas dengan inverse matriks? Menurut teman-teman jawabannya yang mana? Oke, jawabannya itu adalah yang C teman-teman. Untuk bisa memilih jawaban C, teman-teman juga harus mengingat kembali materi matrik ya. Nah, di sini kenapa pilihannya C? Salah satu ketentuan merumuskan indikator adalah minimal terdiri dari dua aspek ya, yaitu tingkat kompetensi, jelas ya, tingkat kompetensi dan juga materi pelajaran. Kalau dilihat dari opsi A sampai E, ini semua pilihan jawaban sudah memenuhi unsur kompetensi dan materi pelajaran ya, semuanya sudah memenuhi. Tetapi untuk jawaban C, kalau teman-teman perhatikan, menentukan kofaktor matriks berordo 2x2 ya, jawaban yang kurang sesuai itu adalah jawaban C, karena KD tersebut ya, yaitu kofaktor untuk materi yang dibicarakan dalam materi menentukan inverse matriks berordo 3x3 bukan 2x2. Di opsi C ini 2x2 ordonya ya, maka yang tepat harusnya 3x3, sehingga yang salah itu adalah yang C. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita ke soal nomor 2. Satu indikator dari suatu kompetensi dasar pada pembelajaran geometri adalah menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga. Materi yang paling sesuai untuk mencapai indikator tersebut adalah titik-titik. Apakah syarat kesebangunan dua segitiga ya? Apakah pengertian kesebangunan dua segitiga? Apakah ciri-ciri kesebangunan dua segitiga? Apakah perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun? Atau E sifat-sifat kesebangunan dua segitiga? Yang diminta ya, kompetensi dasarnya adalah menjelaskan panjang sisi teman-teman suatu segitiga berdasarkan kesebangunan. Berarti kita sudah harus bisa menentukan panjang sisinya. Kalau syarat itu kan baru pengantar atau dasar, pengertian juga baru dasarnya, ciri-ciri juga dasarnya. Perbandingan sudut-sudut dua segitiga sebangun ini juga tidak sinkron dengan panjang sisi ya, karena ada sudut-sudut di sini. Maka jawaban yang paling tepat adalah menggunakan sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Yang ini teman-teman jawabannya. Kita lihat kuncinya, jawabannya E. Untuk bisa menjelaskan panjang sisi suatu segitiga berdasarkan kesebangunan dua segitiga, maka peserta didik tidak cukup hanya dengan mempelajari pengertian, syarat, ciri-ciri, ini kurang cukup. Akan tetapi peserta didik harus mempelajari sifat-sifat kesebangunan dua segitiga. Oleh karena itu jawabannya adalah yang E. Kita ke soal nomor 3 teman-teman.
suatu indikator dari materi sistem koordinat ialah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X. Media yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran agar indikator tersebut tercapai adalah menentukan kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X, teman-teman. Apakah slide PowerPoint dengan gambar ini bidang koordinat dan sebuah garis yang melalui 2,0 ya. Kalau 2,0 nanti dia ini ya memotong ya sumbu X, teman-teman. Jadi bukan. Apakah video pembelajaran yang menampilkan garis sejajar sumbu Y padahal yang ditanyakan sumbu X ya sejajarnya? Berarti bukan. Apakah papan dengan koordinat dengan paku sebagai titik-titiknya serta sebuah benang dengan posisi tegak lurus terhadap sumbu Y? Apakah D. lembar kerja terstruktur tentang tempat kedudukan titik pada bidang koordinat ya. Ini ada kata kuncinya kedudukan juga ya. Apakah E. kertas manila yang terdapat gambar bidang koordinat serta sebuah garis yang melalui titik 0,5 dan 3,0 ya. Ini tidak sejajar juga dengan sumbu X. Nah, kita lihat kunci jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Yang D. Alasannya kenapa? Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran itu harus bisa membawa peserta didik dari diberitahu ke mencari tahu tentang sesuatu. Jawabannya D ya adalah jawaban yang paling tepat karena dengan media tersebut peserta didik diharapkan bisa mencari tentang kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X ya. Jadi melalui lembar kerja terstruktur tentunya ya untuk ini mengetahui kedudukan garis yang sejajar dengan sumbu X melalui ini ya kedudukan titik pada bidang koordinat tersebut. Jawabannya yang D, soal nomor 3. Kita ke soal nomor 4, teman-teman. Diketahui suatu indikator menghitung panjang ya garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah apakah panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12. Ini sudah diketahui ya. Dan jarak dua titik pusat lingkaran adalah 13. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8, maka luas lingkaran yang lain adalah titik ya. Ini yang ditanyakan panjang garis harusnya ya. Bukan diketahui panjang garisnya ya, yang ditanya luasnya. Apakah B? Diketahui dua buah lingkaran dengan pusatnya A dan B masing-masing berjari-jari 34 dan 10. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Nah, CD-nya juga sudah diketahui, berarti bukan ya. Ini sama dengan A, berarti B itu. Berarti bukan, ini juga bukan. Apakah C? 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut, masing-masing gambarnya ini di lampiran ya. Masing-masing roda diameternya 14. Tentukan panjang tali yang melilit roda tersebut. Nah, ini ada kaitannya ini. Ada kaitannya. Tali yang melilit roda itu adalah aplikasi dari ini garis singgung persekutuan luar lingkaran ya. Oke. Apakah D? Panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 dan 14. Panjang garis singgung persekutuan luarnya ini juga sudah diketahui. Kita buka, kuncinya adalah C, teman-teman. Betul ya, yang C. Untuk mengetahui suatu indikator itu sudah tercapai atau belum, maka peserta didik itu perlu diukur ya, apakah sudah mencapai indikator atau belum. Salah satunya dengan tes tulis. Nah, tes yang dibuat harus mengukur kompetensi yang diharapkan oleh indikator tersebut. Indikator soal tersebut adalah peserta didik dapat menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal implisit ya, meskipun tidak secara langsung, tapi bisa digunakan untuk menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, yaitu soal yang C, teman-teman. Jawabannya C. Kita ke soal kelima. Salah satu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa SMP adalah menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Nah, tujuan yang paling tepat dirumuskan adalah, nah ini bagaimana merumuskan tujuan yang tepat. Apakah A? Dengan cara diskusi siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan.
Apakah B, dengan menggunakan konsep pengurangan siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat? Apakah C, siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat? Apakah D, siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan bilangan bulat dalam menyelesaikan suatu permasalahan? Ataukah E, dengan cara diskusi siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan? Nah, kalau kita perhatikan jawabannya hampir mirip ya. Nah, tapi kita harus perhatikan teman-teman ya, bahwa terdapat 4 unsur pokok ini harus kita perhatikan dalam perumusan tujuan pembelajaran, yaitu ABCD teman-teman. A, ini adalah audiens atau biasanya adalah siswa ya. Kemudian B, itu behavior atau tingkah laku teman-teman. Tingkah laku yang dilakukan oleh siswa tentunya. Nah, kemudian ada condition ya. Condition adalah suatu keadaan ya, suatu keadaan, dan tingkah laku di sini nanti biasanya juga dia memuat KKO atau kata kerja operasional ya. Ini condition atau keadaan atau dengan cara apa ya. Kemudian degree. Nah, degree ini apakah ada perbedaan ya antara sebelum dan sesudah. Nah, seperti itu. Nah, penulisan tujuan tidak harus urut ABCD, tapi minimal itu harus ada unsur A dan B. Nah, kalau kita perhatikan semua opsi ya, ini sudah memuat unsur ini. Di sini disebutkan ABC ya, sudah ada A, B, C-nya. Ini sudah ada A-nya, ada A-nya, ada siswa, intinya dia sudah ada A ya. Kemudian ada B, tingkah lakunya juga ada, C-nya juga ada kondisinya. Nah, tapi untuk jawaban A kalau kita perhatikan dengan cara diskusi siswa dapat menghitung hasil kali dua bilangan bulat menggunakan sifat pengurangan, jelas salah ya. Untuk mencari hasil kali dua bilangan kan nggak mungkin pakai pengurangan, maka A jelas salah. Nah, apakah B, dengan menggunakan konsep pengurangan siswa dapat menghitung hasil bagi dua bilangan bulat? Ini jawaban B mirip dengan C. Siswa dapat menggunakan sifat ketertutupan pengurangan bilangan bulat untuk menentukan hasil bagi dua bilangan bulat, tapi untuk kalimatnya lebih bagus yang C ya. Kemudian apakah D, siswa dapat menggunakan sifat asosiatif penjumlahan untuk menyelesaikan suatu masalah? Ini tidak nyambung malah. Apakah E, dengan cara diskusi siswa dapat menentukan hasil kali dua bilangan bulat menggunakan konsep penjumlahan bilangan? Nah, di sini alasannya untuk jawaban A, B, dan E, jawaban A, B, dan E ya, ini kurang tepat karena tidak sesuai dengan komponen behavior dan conditionnya ya. Jadi salah satunya tadi di sini salah jelas. Untuk B salah juga ya. Kemudian E juga salah. Maka jawaban yang tepat adalah jawaban yang C. Untuk yang D tidak sesuai dengan indikator yang ada. Ini jelas salah juga tadi ya. Nah, kalau ini menentukan hasil bagi dua bilangan bulat itu memang tepatnya adalah menggunakan sifat ketertutupan pengurangan ya. Jadi yang B kan juga tidak ada ketertutupan pengurangannya. Maka yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Oke, demikian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.